Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri ibu kelas 11. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ibu ucapkan terima kasih pertemuan pertama dan kedua kalian telah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pertemuan kedua sudah mulai banyak tugas yang kalian sudah mengerti, harus melakukan sekreatif mungkin. Nah, sekarang walaupun masih beberapa siswa yang belum mengerjakan tugas. Oke, ibu tunggu ya sebelum pengumpulan nilai PTS. Oke, bab selanjutnya yaitu ceramah. Kalian bisa sambil buka buku paket kalian. Semoga semuanya sudah mendapatkan buku paket bahasa Indonesia ya, yang BSE warna orange. Oke, nah kalau kalian lihat di buku paket kalian atau kalian lihat di video ini, kalian akan melihat satu gambar seorang yang di bawahnya sudah ada keterangan salah satu pelajar yang bertanya pada sesi pertanyaan setelah ceramah selesai. Nah, apa yang terlintas di kepala kalian? Ceramah? Kok ada tanya jawab? Ceramah bukannya hanya muslim. Nah, oke, lihat selanjutnya pada tabel di bawah itu ada ceramah, pidato, dan khutbah. Perbedaannya itu ada dari tiga pokok. Persamaannya itu sama. Ceramah, pidato, dan khutbah sama-sama dilakukan di publik, di halayak. Ada pembicara dan ada pendengarnya. Oke, nah kalau ceramah dan pidato itu materinya sebenarnya ilmu pengetahuan, hal-hal yang bersifatnya umum. Kalau khotbah itu khusus tentang keagamaan. Nah, interaksi. Sebenarnya kalau ceramah itu harus ada interaksi dua arah. Jadi setelah pembicara selesai menyampaikan, nah itu ada sesi tanya jawab. Nah, itu ceramah. Tapi kalau pidato itu hanya sifatnya satu arah. Misalnya saat kalian mendengarkan pidato saat upacara, nah itu bersifatnya hanya satu arah. Kalau khutbah juga bersifatnya satu arah. Coba diingat, coba yang muslim mungkin atau yang nasrani bisa jadi misalnya khutbah di hari keagamaan, tidak mungkin pembicaranya akan menanya, akan ada sesi tanya jawab ya Jumatan. Nah seperti itu ya. Jadi ceramah, pidato, dan khutbah itu sama-sama dilakukan di hal publik, tapi ada perbedaannya. Nah, selama ini di Indonesia itu selalu salah kaprah gitu. Ceramah hanya untuk bahasan yang muslim. Ceramah hanya keagamaan. Padahal yang keagamaan itu justru khotbah, tapi pidato dan ceramah itu harusnya ilmu pengetahuan umum. Pasti kalian sering mendengarkan misalnya kalau ada orang yang ngomel gitu ya istilahnya, kalian pasti berkata si ibu itu ceramah. Nah berarti kan ceramah itu sebenarnya untuk hal yang umum gitu. Ceramah itu biasanya sifatnya mengajak untuk melakukan suatu hal yang baik gitu, mempengaruhi sesuatu hal yang baik. Kalau pidato mungkin ada juga yang seperti itu, tapi pidato kebanyakan memberikan informasi. Nah selanjutnya ini ada pengertiannya nih ya, yang tadi ibu sudah jelaskan. Ceramah itu melibatkan banyak orang gitu. Medianya bisa langsung ataupun melalui televisi. Perbedaannya tadi sudah dibahas ya di atas, perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Oke. Ceramah pada kenyataannya itu harus ada 3 bagian atau 3 struktur. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutupnya. Kalau pembukaan biasa berisi seperti sapaan, assalamualaikum, selamat siang, dan di dalam pembukaan itu harus berisikan pokok bahasan apa yang mau kita bahas, topik apa yang mau disampaikan gitu. Jadi tapi secara umum. Nah kalau keisi sudah mulai diisi, biasanya kalau kalian membahas narkoba, diisi sudah mulai ada data-datanya. Misalnya setiap satu hari ada berapa persen orang atau ada berapa orang pelajar yang menggunakan narkoba. Nah itu kan sudah ada data-datanya ya, diisi itu udah argumennya sudah kuat. Kalau di penutup
nanti harus berisikan suatu kesimpulan atau ada solusinya seperti apa gitu. Ini sebenarnya sama dengan teks eksplanasi. Pembukaan berisi opini dari penulis, isi berupa fakta-fakta, penutup nanti opini lagi dari penulis gitu. Hanya bedanya mungkin lebih ke kalau ceramah itu harus ada sapaan karena dilakukannya di halayak publik gitu. Selanjutnya ada kebahasaannya. Nah, karena ceramah itu melibatkan banyak orang, berarti sudah pasti akan ada kata ganti orang. Kalau kalian pasti sudah mengetahui kata ganti orang, itu ada pertama, kedua, ketiga, ada tunggal, ada jamak. Nah, di sini kalian ibu sudah buatkan tabelnya untuk mempermudah. Kalau kata ini cara bacanya seperti ini. Kata ganti orang pertama tunggal itu ada saya, aku, beta. Kata ganti orang pertama jamak ada kami, kita, dan seterusnya. Nah, ceramah seperti tadi Ibu sampaikan, ceramah itu dilakukan di khalayak publik gitu. Berarti ada kata sapaan yang digunakan, misalnya bapak-bapak kalian, ibu-ibu hadirin. Nah, berarti kalau seperti itu dia menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Kenapa jamak? Karena bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, saudara sekalian itu banyak gitu ya. Jadi disebutnya banyak, jamak. Nah, yang selanjutnya ada kata teknis. Ini sudah sering kali dua materi sebelumnya juga ada kata teknis atau istilah. Di sini Ibu contohkan. Istilah misalnya yang dibahas itu adalah topiknya tentang perekonomian. Yang menjadi pokok pembahasannya. Nah, di situ pasti ada, bukan pasti, akan keluar kata-kata yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya ada pajak, devisa, inflasi, dan anggaran. Itu contohnya saja ya. Nah, yang ketiga sama seperti yang minggu lalu, itu ada kata-kata yang menunjukkan sebab akibat. Ada sebab karena dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, jika apa maka. Nah, itu kata-kata yang menunjukkan argumentasi. Selanjutnya nomor 4, itu ada kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal atau perbandingan. Nah, misalnya ini juga sama ya, di eksplanasi dan di prosedur ini juga ada kata sebelum itu, kemudian, setelah ini, pada akhirnya, yang menunjukkan waktu berarti akan. Nah, itu juga termasuk waktu. Nah, Ibu akan lebih memperjelas di menggunakan kata kerja mental dan menggunakan kata-kata persuasif. Dua kebahasan ini muncul di teks prosedur, tapi apabila melihat tugas kalian di teks prosedur, itu yang menggunakan kata kerja mental dan menggunakan kata-kata persuasif itu hampir tidak dikerjakan soal itu. Nah, hampir banyak yang salah. Jadi seperti ini. Kata kerja mental itu kata kerja. Kalau mental berarti jiwa. Nah, berarti kata kerja mental itu adalah kata kerja yang dilakukan tapi tidak terlihat aktivitasnya. Nah, kalau kalian berjalan, nah berarti kalau berjalan kan kelihatan tuh ada orang jalan, disebut berjalan ya. Kalau orang berpikir, nah pasti kan gak akan kelihatan berpikir itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Kalau berjalan sudah jelas, berjalan, lari udah kelihatan ya gitu, membaca gitu ada objeknya lagi dibaca gitu. Kalau orang berpikir nggak kelihatan gitu, dalam bentuk apa gitu, kegiatannya itu seperti apa. Bisa jadi orang itu berbicara tapi sebenarnya dia juga berpikir. Nah, itu nggak kelihatan. Kalau orang berbicara seperti Ibu yang sekarang lakukan kelihatan. Nah, sedangkan kalau berpikir itu tidak terlihat. Nah, jadi kata kerja mental itu bukan sedih, bukan kasihan, bukan iba gitu, bukan, tapi kata kerja, sesuatu hal yang dilakukan tapi yang tidak terlihat. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, nah, dan sebagainya. Nah, bisa saja menyedihkan, mengasihi, menyayangi,
karena tidak terlihat bentuknya seperti apa. Oke. Selanjutnya ada kata persuasif. Persuasif itu artinya adalah mengajak. Nah, seperti tadi Ibu sampaikan di awal, ceramah itu bersifat mengajak melakukan suatu hal yang baik, menasehati. Nah, berarti akan muncul kata-kata sebaiknya seperti ini, hendaklah, diharapkan, perlu, harus. Nah, jadi akan muncul kata-kata yang sifatnya mengajak. Nah, untuk teks ceramah itu hanya ada 2 pokok bahasan, lebih sedikit dibandingkan eksplanasi. Oke, hanya ada bagian teks, isinya pembukaan, isi penutup, dan kebahasaannya ada 6. Oke, semoga kalian memahami ya. Nanti kita akan diskusi di kolom komentar atau kalian bisa langsung WA ke Ibu. Nah, di sini sudah jelas pasti akan ada 2 penugasan. Di setiap materi itu ada 2 penugasan, pengetahuan dan keterampilannya. Kalau 2 materi sebelumnya, setiap tugas pengetahuan itu Ibu akan siapkan teksnya dan kalian menyalin atau boleh dicetak, lalu kalian garis bawahi misalnya ya, kalian analisis. Nah, kalau sekarang Ibu ingin kalian sendiri yang mencari teks ceramahnya di internet, atau kalian boleh buat, boleh dicetak, boleh ditulis ulang. Nah, setelah kalian buat teks ceramahnya atau kalian cari teks ceramahnya, kalian analisis. Nah, analisisnya bukan di garis bawahi karena terlalu ini sudah materi ketiga, sudah harus lebih kompleks lagi ya. Jadi kalian tulis tangan. Nah, apa yang kalian tulis, misalnya kata ganti orang, misalnya ada kata aku. Nah, tulis kutipan kalimatnya itu seperti apa. Ingat ya, yang namanya kalimat itu diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca, titik, tanda seru, tanda tanya. Nah, itu tanda baca. Sama yang lainnya juga dan buatkan seperti tabel di ini ya. Kenapa harus di tabel, Bu? Misalnya kalian jawab, biar kalian tulisannya tidak kemana-mana dan tulisannya lebih rapi dan terbaca. Oke, biasa setelah selesai kalian fotokan dan kirim ke Edmodo. Oke, pasti kalau kalian mengingat atau memperhatikan video perkenalan Ibu sudah memberitahu bahwa ceramah itu salah satu keterampilan yang nanti harus dipraktekkan. Berarti sudah pasti teks ceramah prakteknya adalah kalian berceramah. Kalau itu tatap muka. Jadi kalau berceramah kan pasti ada yang bertanya. Karena ini kalian masih dalam kondisi COVID-19, kalian melakukan pidato karena tidak akan ada tanya jawab ya. Jadi namanya pidato. Kalian akan melakukan pidato di rumah, terus minta tolong orang tua kalian atau siapapun di rumah untuk divideokan. Nah, ini temanya ada dampak sosial COVID-19 bagi pelajar dan sebagainya, sampai yang D, teknologi berkembang, sosialisasi berkurang. Kalian bisa membuat sendiri atau sekali lagi boleh cari di internet. Nah, setelah itu kalian praktekkan dan di video. Saat praktek berceramah, teksnya harus dihafalkan. Jangan kelihatan, jangan ini muka terus ditutup pakai buku. Nah, nggak kelihatan ya. Teksnya kalaupun nggak hafal, boleh kalian buat secari kertas kecil aja misalnya, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang keempat, penampilan saat kalian praktek itu tetap harus sopan. Boleh kalian pakai seragam, boleh juga kalian menyesuaikan. Misalnya, saya mau pura-pura jadi pak polisi yang membahas nasionalisme di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi misalnya di rumah ada baju polisi, boleh dipakai? Boleh, silakan. Yang jelas harus tetap sopan. Oke.
video ceramah kalian jangan terlalu panjang, jadi durasinya sekitar 4-5 menit, tapi 4-5 menit itu tadi mencakup semuanya, harus ada pembukaannya, harus ada isi, dan harus ada penutupannya. Nah, selanjutnya terakhir, pengumpulannya tetap melalui Edmodo. Kalau Bu pakai Edmodo nggak bisa, kalian bisa kirim, kalian punya channel di YouTube, bisa kirim lewat YouTube, nanti kalian kirim linknya. Nah, misalnya seperti itu. Semoga kalian memahami tugasnya. Sekali lagi, kerjakan tugasnya dengan baik, jangan disepelekan. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan nanti UTS Ibu akan memberikan kisi-kisinya. UTS-nya terdiri dari 2 bab, yaitu bab prosedur dan eksplanasi. Ceramah tidak termasuk materi yang di UTS, yang di PTS kan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.